kita melihat bahwa sebetulnya persewaan ya untuk kantor ini, untuk saat ini memang menurun. Sebetulnya kalau Anda melihat untuk kedepannya ya, seperti apa sih? Apakah jenis usaha sewa kantor ini masih cukup prospektif? Oke, baik, gini Mbak, yang pertama memang harus ada aturan ya, yang saya selalu tekankan regulasi. Karena memang regulasi semenjak ada OSS RBA ya, ada Undang-Undang Cipta Kerja, memang tidak semua bidang usaha bisa di coworking space maupun di virtual office, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pembatasan soal layak daripada kita menggunakan kantor. Karena gini Mbak, Perjakbi ini dia bisa jadi bilang hub daripada berbagai instansi. Misalnya beberapa bulan yang lalu Direktorat Imigrasi ya, Dirjen Imigrasi ke kami meminta data-data ya, di virtual office yang ada di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Karena kenapa? Ternyata banyak sekarang PMA-PMA itu hanya menggunakan virtual office, sedangkan kan itu tidak bisa. Nah, itu yang menjadi Tidak kekhawatiran boleh ya bagaimana sebetulnya? sebenarnya boleh. Tapi kemudian utilitas PMA kan bisa dibilang ya, dia ada kitas, apakah kitab dan lain sebagainya berkaitan dengan izin. Sehingga kami ini sebagai pelaku usaha juga ya cukup deg-degan juga ketika tidak ada regulasi yang jelas bagi kami. Itu yang pertama. Baru yang kedua Mbak, kalau kita berbicara tentang apakah akan tren positif ke depannya nanti atau tidak ya, kami yang penting masih bisa jalan lah, bahasa pengusahanya lah ya, masih bisa jalan usahanya ya. Meskipun ya kalau kita lihat memang dari tahun lalu 2022, 2023 ya, itu tren kami menurun yang kita analisa kajian kami hanya 1,8%. Nah dari 2023 sampai 2024 itu ya mungkin ya 3 sampai 4%. Jadi pertumbuhannya memang tetap ada tapi ya merangkak lah kayak bayi. Nah itu menjadi satu turning point bagi kami untuk bagaimana kita bisa terus mendorong ekosistem yang ada. Karena kuncinya ada kolaborasi Mbak. Kalau tidak ada kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha dan Perjakbi ini atau asosiasi pengusaha ini ya menjadi hub lah bagi antara pemerintah maupun pelaku usaha yang lain gitu Mbak. Baik, tapi kalau dilihat dari tadi berbagai sentimen yang ada ya, sebetulnya Iya, sentimen-sentimen apa saja yang mampu meningkatkan begitu ya untuk jenis usaha sewa kantor ini ke depannya lebih bisa menarik lagi? Karena kalau tadi kan menyampaikan sebetulnya masih cukup prospektif begitu ya, iya, apalagi Jakarta walaupun akan iya, ada IKN nanti begitu ya, ibu kota iya, berpindah, tapi tetap saja Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis begitu ya. Jadi Anda cukup percaya bahwa iya, Jakarta ini tidak akan ditinggalkan iya. untuk dunia bisnis. Bagaimana Anda melihat sentimen-sentimen apa yang akan mempengaruhi ke depannya? Oke, yang pertama adalah kalau kita bicara sentimen, perihal tentang desain daripada kantor. Orang sekarang mau sewa kantor itu sendiri ya, lihat desainnya, ya, lihat look-nya dan lain sebagainya. Apakah dia menarik atau tidak. Baru yang kedua adalah harganya pasti Mbak. Nah karena berkaitan dengan dua sentimen itu ya kalau kita lihat ya orang mau sewa ruko apalagi atau sewa coworking space dan lain sebagainya, mereka lihat dua hal itu dan benefit-benefit apa yang akan didapatkan. Misalnya sekarang virtual office ataupun penyedia jasa kantor bersama ini dia sudah include dengan pembuatan perizinan, Ya. akta, SK dan lain sebagainya sehingga mendapatkan benefit-benefit yang lain. Sehingga harganya mungkin di satu paketkan meskipun memang secara income bagi para pelaku jasa kantor bersama ini ya mungkin kecil karena kan ada cost notaris dan lain sebagainya. Itu kan menjadi satu turning point. Tapi kalau kita tidak kolaborasi semacam itu ya kita akan mati dengan sendirinya karena memang pusat-pusat CBD apalagi kalau kita lihat di PIK ya ada beberapa pusat CBD kemudian ada beberapa di Jalan Sudirman Tamrin juga kan masih bangun-bangun juga ya gedung-gedung dan lain sebagainya sebagai pusat CBD ya. Kalau kita lihat memang menjadi tantangan besar tapi sekali lagi Mbak adalah regulasi dulu yang penting kemudian adalah kuncinya adalah kolaborasi. Bagaimana kemudian para penyedia-penyedia gedung-gedung ini developer dan lain sebagainya ini juga memikirkan bagaimana gedungnya ini laku. Nah, sedangkan kalau kami pengusaha basisnya UMKM misalnya atau pengusaha kecil ya, kita melihat bagaimana kita bekerja sama, jangan sampai kita beli dan lain sebagainya. Karena memang kalau kita lihat Mbak di Perjakbi ini banyak para pelaku usaha jasa kantor bersama itu dia kerjasama, bukan dia beli. Terus kemudian dia dedicated pasang bikin virtual office ataupun coworking space. Nah, pola-pola itulah yang menjadi kunci bagaimana kemudian ruang-ruang ini tetap optimal, tapi juga para pelaku usaha jasa kantor bersama ini tetap hidup. Karena sekali lagi mungkin di atas 60-70% pola-pola daripada anggota Perjakbi itu sendiri itu adalah kerjasama dengan pihak gedung. Dia cukup sedikit lah Mbak ya orang yang beli gedung ya berapa ratus meter kemudian dia bikin virtual office maupun coworking space gitu Mbak. Baik, tapi kalau